Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khusan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Marsan Nirboyo, Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Khadijah Diniyah, Abdul Aziz Mansur Patul Guang, Maksum Jauhar Imam Layang, Syekh Farhan Janggung Harjo Ahmad Hasan Janggung Harjo Jimin Janggung. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa, kita bisa melakukan rutinitas kita kembali, yakni melakukan pengajian fikih rutinan Ahad siang dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan pengajian kita terkait kitab Safinatus Shalah di minggu kemarin, ada beberapa pertanyaan yang masuk, setidaknya ada 2 pertanyaan yang masuk melalui Mama Kiki. Pertanyaan yang pertama terkait permasalahan pembacaan Fatihah, meskipun nanti ini ada babnya sendiri ya. Nanti pada waktunya ada babnya sendiri terkait masalah rukun-rukun sholat, akan tetapi sedikit kita bahas di sini. Ada pertanyaan terkait pembacaan Fatihah ketika kita menjadi makmum. Ketika kita menjadi makmum dari seorang imam, maka kita membaca Fatihahnya itu harus setelah imam baca Fatihah. Jadi biasanya di waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, sholat subuh, itu kan imamnya membaca Fatihahnya kan dengan suara yang keras ya ibu-ibu ya. Dengan suara keras, berbeda dengan sholat duhur dan juga sholat asar. Nah, di waktu sholat maghrib, isya, dan subuh ini, ketika imam membaca Fatihah, maka makmumnya membacanya harus setelah Fatihahnya imam. Nah, kemudian bagaimana kalau seumpama sholat duhur sama sholat asar? Kan kita nggak tahu bacaan imam. Kan kita nggak tahu imamnya itu sudah selesai baca Fatihah atau tidak.
Terus kita bagaimana untuk membaca Fatihah harus nunggu selesainya Fatihahnya imam? Yang perlu dipahami ibu-ibu bahwa sebenarnya yang paling inti yang diwajibkan itu bukan masalah kita membaca Fatihahnya harus setelah imam baca Fatihah, bukan. Jadi di antara beberapa hal-hal yang dilarang dalam sholat, bahkan itu bisa menyebabkan sampai membatalkan, itu adalah mendahului rukun-rukun yang dibaca atau yang dilakukan oleh imam. Kita membaca Fatihah terlebih dahulu daripada sebelum imam membaca Fatihah itu tidak boleh. Kita ruku terlebih dahulu sebelum imam ruku itu nggak boleh. Kita sujud sebelum imamnya itu sujud itu nggak boleh. Jadi yang diharamkan atau bahkan bisa nanti sampai membatalkan sholat itu adalah ketika kita mendahului gerak-gerak imam atau bacaan rukunnya imam. Nah, cuma supaya lebih berhati-hati, biasanya para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita itu memberikan saran, berarti kan kalau seumpama membaca Fatihah, imam sedang membaca Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mulai dari membaca Fatihah ketika sudah di lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sebagai makmum itu boleh membaca Fatihah. Kita sebagai makmum boleh memulai baca Fatihah. Nggak harus nunggu sampai akhir. Nggak harus nunggu sampai akhir. Kenapa? Karena yang terpenting adalah tidak mendahului imam dalam membaca Fatihah atau dalam melakukan rukun-rukun sholat. Tidak mendahului Fatihahnya imam. Lah kalau imamnya sudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kita langsung membaca Fatihah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak dianggap sebagai orang yang mendahului atau makmum yang mendahului rukunnya imam. Cuma memang yang disunnahkan adalah ketika imam sedang membaca Fatihah, maka kita itu mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya ketika imam sedang membaca Fatihah dalam keadaan sholat isya, maghrib dan juga subuh yang dibaca dengan keras, kita itu disunnahkan untuk mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Lah karena ada kesunahan itu, maka para ulama-ulama kita pun juga mengajarkan kita membaca Fatihahnya setelah imam membaca Fatihah. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi kita mendapatkan kesunahan untuk mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Lah, kalau sholat duhur sama sholat asar bagaimana? Kalau sholat duhur sama sholat asar karena kita memang tidak mengetahui dan tidak mendengarkan bacaannya imam, baik bacaan Fatihah maupun bacaan surat-surat yang lain, maka kita tidak ada kewajiban atau tidak ada kesunahan untuk mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, dan juga kita pun tidak terkena kewajiban untuk dilarang mendahului Fatihahnya imam. Kenapa? Ya sudah, ya karena imamnya tidak membaca dalam keadaan keras, ya berarti kita pun juga tidak ada tidak ada kesanggupan untuk mendengarkan bacaan imam. Maka bagaimana? Ya sudah, langsung membaca Fatihah dengan sendirinya. Mulai dari awal berarti membaca doa iftitah, kemudian setelah itu membaca Fatihah, kemudian membaca surat-surat, sudah selesai. Tidak perlu
menunggu sampai kita mendengarkan suara bacaannya imam. Lah yang tadi saya sampaikan terkait ada kesunahan mendengarkan bacaan imam, tidak boleh tidak boleh mendahului rukun Fatihahnya imam, itu berlaku ketika memang kita mengetahui dan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Berarti di waktu sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat subuh. Begitu ibu-ibu ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di saat kita membahas masalah rukun-rukunnya sholat. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait saya selalu mendengarkan video-video Pak Ustadz yang ada di YouTube, tapi saya kalau mau berangkat kok kayaknya masih susah. Mau berangkat itu hawanya males dan yang lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang belum sempat untuk ngaji fikih langsung. Yang perlu dipahami ibu-ibu yang demikian, yang pertama adalah kita wajib bersyukur. Ibu wajib bersyukur bahwasanya alhamdulillahirrabbilalamin, meskipun ibu belum bisa sampai ke majelis pengajian, meskipun ibu belum bisa berkumpul dengan teman-teman ibu-ibu yang lain untuk mengaji bersama, tapi setidaknya Allah telah memberikan jalan, Allah telah memberikan petunjuk dan hidayah untuk ibu mendengarkan pengajian melalui YouTube atau melalui video, di mana insya Allah hal itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun alangkah lebih baiknya ibu untuk datang ke pengajian. Cuma terlepas daripada itu, kenapa kok merasa malas atau merasa sulit untuk mengajak diri saya berangkat ke pengajian secara fisik? Lah para ulama menyebutkan bahwasanya hati itu adalah ma'rakatul harbi. Hati itu adalah ma'rakatul harbi. Apa itu ma'rakatul harbi? Hati itu adalah tempat perang. Tempat perangnya siapa? Tempat perangnya malaikat dan juga iblis. Tempat perangnya malaikat dan juga syaitan. Lah, malaikat dan syaitan ini akan selalu berperang selama kita hidup, akan selalu bertikai, akan selalu memperebutkan lahan-lahan hati kita yang kosong. Dan lahan hati itu dipastikan kosong. Maka ketika kosong, yang mengisi kalau nggak agenda-agendanya malaikat, ya agenda-agendanya setan. Lah, terus siapa yang menang waktu perang antara malaikat dan juga setan? Lah, menang atau tidaknya malaikat, menang atau tidaknya setan, yang ada dalam peperangan di dalam hati manusia, itu bergantung sesuai dengan kekuatan malaikat dan setannya itu. Kalau kita itu melakukan ketaatan pada Allah, kita melakukan kesunahan-kesunahan Rasulullah, kita selalu memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama halnya kita memberikan banyak asupan makanan, asupan vitamin, asupan suplemen kepada malaikat. Akhirnya malaikatnya badannya gede, badannya kuat, badannya sehat. Kebalikannya setan yang lama nggak mendapatkan konsumsi, yang lama nggak mendapatkan makanan dan minumnya, akhirnya kurus kerontang. Mau ngelawan malaikat yang kayak gitu nggak berani, akhirnya setannya kalah. Hati ibu dikuasai oleh yang namanya malaikat. Tapi begitu pula sebaliknya. Andai kita kesehariannya itu tidak melaksanakan ibadah, justru malah melakukan maksiat, justru malah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak Allah ridhoi, ucapan-ucapan yang tidak Allah ridhoi, pandangan-pandangan yang tidak Allah ridhoi, maka itu justru akan membuat setan menjadi kuat.
membuat setan berbadan tegap, memiliki badan yang kuat, sehingga mampu untuk mengalahkan malaikat yang memperjuangkan ibadah kita di dalam hati. Akhirnya apa? Akhirnya hati itu menjadi gelap. Hati itu menjadi gelap gulita. Kenapa? Karena dikuasai oleh setan. Dikuasai oleh setan bukan berarti kesurupan, ibu-ibu ya. Yang dikuasai itu adalah hatinya. Nah, ketika hati itu sudah dikuasai oleh setan dan hati itu sudah gelap, maka akan berpengaruh terhadap seluruh jasad dan anggota tubuh. Makanya dikatakan jasad hati itu adalah pusat dari segala sesuatu yang ada dalam manusia. Ketika hatinya baik, maka jasadnya pun semuanya baik. Ketika hatinya tidak baik, maka seluruh jasadnya pun juga akan tidak baik. Akhirnya apa? Ketika hatinya itu gelap, karena dikuasai oleh setan, diajak untuk beribadah sulit. Diajak untuk berangkat ke pengajian sulit. Diajak untuk sholat berjamaah subuh sulit. Diajak untuk baik sama tetangga males. Kenapa? Karena hati itu terkunci oleh setan tadi. Karena sudah dikuasai oleh setan tadi. Karena ini dampak dan pengaruh dari melakukan maksiat, atau juga yang kedua karena memakan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa makanannya itu memang jenis makanan yang diharamkan, bisa jadi karena uang yang kita gunakan untuk membeli makanan adalah uang yang tidak halal. Maka ini bisa menyebabkan hati itu juga terasa gelap. Makanya dikatakan satu kali maksiat maka satu bintik hitam nempel di dalam hati. Dua kali maksiat, dua kali tidak taat, maka dua titik hitam menempel di hati. Maka semakin banyak kita melakukan maksiat, semakin banyak pula titik-titik hitam, bintik-bintik hitam yang menempel di hati, yang akhirnya semuanya yang awalnya hati itu putih bersih, maka tertutup oleh satu hijab, tertutup oleh satu penghalang, yakni berupa bintik-bintik hitam yang sudah merata. Lah kalau udah rata Pak Ustadz, masih maksiat lagi, ya maka ada bintik hitam lagi di atas lapisan pertama. Inilah yang dikatakan sebagai hijab-hijabnya hati. Semakin banyak, semakin sering melakukan maksiat, maka akan semakin banyak hijab-hijab, penutup-penutup hati, yang akhirnya membuat hati kita itu keras. Kenapa hati itu keras? Ya karena tertutup oleh hijab-hijab maksiat tersebut. Maka bukan hanya sulit untuk diajak beribadah badannya, akan tetapi juga sulit untuk menerima tausiah, sulit untuk menerima asupan-asupan rohani, sulit untuk menerima nasihat-nasihat dari alim ulama. Kenapa? Ya karena sudah banyak hijabnya. Istilahnya orang sekarang, hatinya udah keras, udah kayak batu. Maka dinasehatin berjam-jam gak ada yang masuk. Kenapa? Ada hijab. Hijab itu apa sih? Penghalang. Hijab itu penghalang. Nah, selain dinasehatin itu tidak mempan, selain diajak beribadah sulit, ketika hati itu terhijab, maka sulit pula hati itu untuk merasakan kenyamanan dan kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk diajak merenungi kenikmatan Allah, sulit untuk diajak memperhatikan atau bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, itu sulit. Kenapa ya? Hatinya sudah keras oleh hijab-hijab tersebut. Sehingga untuk diajak terharu atau merenungi terhadap musibah, bersabar terhadap musibah semisal, itu sulit karena hatinya sudah terhijab. Nah, makanya andaikan hati ibu sedang seperti itu, maka
Caranya bagaimana? Caranya satu adalah memperbanyak istighfar dan introspeksi diri. Kira-kira masih ada maksiat apa yang sering saya lakukan? Ada kewajiban apa yang sering saya lalaikan? Nah, ini coba diintrospeksi, Ibu. Kalau masih ada maksiat yang masih kita langgar, segera disudahi. Kalau masih ada eh, kewajiban yang belum kita lakukan, maka segera kita lakukan. Maka segera kita lakukan. Supaya apa? Supaya eh, bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita tidak semakin bertambah. Tidak semakin bertambah. Nah, setelah mengintrospeksi diri kemudian istighfar, maka kita memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana maksiat itu membentuk bintik-bintik hitam dalam hati, ketaatan pun juga demikian. Ketaatan pun akan membentuk bintik-bintik cahaya di dalam hati. Maka satu bintik cahaya dari ketaatan akan mengusir satu bintik kegelapan yang ada di dalam hati. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, semakin banyak ibadah yang dilakukan, maka semakin banyaklah bintik-bintik hitam maksiat di dalam hati yang terlepas, kemudian digantikan oleh cahaya terang dari taatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin silahkan diintrospeksi dari ibu yang bertanya tentang ini, silahkan diintrospeksi. Apakah ada hal yang seperti itu? Kemudian yang kedua, ibu-ibu, untuk mempermudah jalan kita menuju ngaji, mempermudah nafsu kita untuk diajak ngaji. Itu yang diajarkan oleh para guru-guru kita adalah mencari teman, ibu-ibu. Salah satu fungsinya teman besti ini ya, teman besti. Kadang kan ibu-ibu pengajian nggak semuanya kemudian akrab banget semuanya kan, ya enggak. Oh ya, ada yang sekedar kenal, ada yang sekedar senyum baik, ada yang sampai menjadi bestie, ada yang sukanya ngumpul-ngumpul aja dan yang lain sebagainya, macam-macam. Lah, salah satu fungsinya teman, terutama teman bestie, itu adalah eh, mempertahankan kerajinan kita untuk melaksanakan ibadah atau melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mencari teman dan mendapatkan teman, memiliki teman yang selalu mengajak kepada baik, maka insya Allah nafsu kita pun juga akan kalah. Karena nafsu kita itu kalau ingin mengajak kepada sesuatu hal yang tidak baik, atau mengajak kita untuk tidak melakukan kebaikan, perangnya itu kan sama kita. Nah, kadang kita imannya itu masih kurang kuat untuk nahan nafsu kita sendiri, untuk mengarahkan nafsu kita sendiri. Maka kita minta tolong teman kita. Bagaimana caranya? Misal ada ibu-ibu pengajian di sini yang mungkin bestie sama ibu, silahkan bilang, "Mah, besok minggu kalau mau berangkat ke pengajian majelis taklim ke Mama Kiki, ajak ya, ajak ya. Terus ingetin juga kalau seumpama saya nolak sekali, ingetin juga jangan sampai kalah sama setan. Kalau seumpama saya masih nolak yang kedua, ingetin lagi bahwasanya hati itu tempatnya perang malaikat sama setan. Kalau seumpama nggak ngaji, nanti setannya tambah gede badannya." Selalu minta diingatkan. Peringatan-peringatan, ajakan-ajakan untuk menuju kebaikan dari teman, itu insya Allah juga akan membantu diri kita dalam menahan dan melawan hawa nafsu kita yang selalu mengarah kepada sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, maka itu ibu-ibu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan tersebut. Jadi ayo kita semua ala kulli hal, atas segala keadaan yang sudah terjadi, kita tetap alhamdulillah. Ibu-ibu yang sudah bisa ngaji di sini, sudah bisa hadir secara fisik, yang istiqomah, alhamdulillahirabbil alamin, disyukuri. Mudah-mudahan keistiqomahannya
itu terus berlanjut sampai akhir hayat sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang udah hadir secara fisik tapi belum istiqomah, ya tetap disyukuri, Allah masih memberikan waktu, masih memberikan kesehatan, masih memberikan jalan untuk kita hadir di majelis pengajian. Dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan kita ditambah nikmatnya oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam melakukan atau menghadiri pengajian. Kalau yang belum bisa hadir secara fisik, ya maka tetap disyukuri. Tetap disyukuri karena masih digerakkan oleh Allah untuk melihat video atau belajar lewat video yang disebarkan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur tersebut, nikmatnya ditambah sehingga hatinya bisa digerakkan untuk hadir secara fisik di majelis taklim. Emang ada bedanya Pak Ustadz antara yang ngaji fisik, maksudnya yang hadir secara fisik, dengan yang hadir secara online? Kalau tadi kan persamaannya sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa? Bedanya ya porsi pahalanya beda. Porsi pahala ngajinya beda, pasti. Kenapa? Ya karena ketika hadir itu kan satu majelis bersama orang-orang yang sama-sama melakukan kebaikan. Pastinya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak hadir kemudian hanya melihat lewat YouTube. Meskipun sama-sama mendapatkan pahala. Yang hanya melihat lewat video saja, lewat YouTube saja tetap mendapatkan pahala, ibu-ibu. Cuma pahalanya beda. Yang ngaji hadir secara fisik otomatis kan lebih capek daripada ibu-ibu yang tidak hadir secara fisik tapi melihat lewat YouTube. Lah yang hadir ini kan ya kalau mau hadir ke pengajian ya dandan dulu, nyari baju yang rapi dulu, kemudian siap-siap siap-siap tas, kemudian siap-siap butuh untuk seumpama anaknya belum dimasakin dulu. Kalau seumpama cucian belum dijemurin ya dijemurin dulu. Semuanya diatur waktunya sehingga bisa aman, bisa lancar, bisa lega ketika berangkat ke pengajian. Otomatis lebih capek. Lah kalau yang lewat YouTube saja, pastinya melihat YouTube bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil bersih-bersih rumah, sambil didengerin pengajiannya semisal. Maka otomatis capeknya itu lebih capek orang-orang yang hadir ke pengajian secara fisik. Nah, maka Rasulullah pernah mengatakan, al-ajru biqadrit ta'ab. Ganjaran atau balasan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan dari ibadah yang dilakukan. Kalau ibadahnya semakin sulit, maka pahalanya pun juga akan lebih ditambah. Lagi bangun masjid, yang satu ngangkat batu satu, yang sebelahnya ngangkat batu dua. Pahalanya lebih besar yang mana? Ya lebih besar yang dua. Kenapa? Karena kontribusinya dan kecapeannya lebih banyak. Ibu-ibu semisal habis ada pengajian ada yang cuci piring. Yang satu cuci piringnya cuma 5 biji. Yang sebelahnya cuci piringnya 15 biji. Ya tetap Allah Maha Adil, pahala yang lebih banyak adalah yang 15 biji. Kenapa? Capeknya lebih. Al-ajru biqadrit ta'ab. Pahala atau ganjaran, balasan sesuai dengan kadar kesulitan dari ibadah yang dilakukan. Nah, maka pastinya berbeda. Kemudian ketika hadir secara fisik, itu ada kebaikan-kebaikan lain yang kita dapatkan selain masalah ilmu. Selain ngaji, kita dapat banyak. Dapat banyak apa? Ya tadi satu, kumpul sama orang-orang soleh solihah. Yang kedua, menjalin tali silaturahim. Akhirnya salaman sama ibu-ibu semuanya. Bisa salaman sama Mama Kiki. Bisa tanya kabar ini dan itu. Bisa saling mendoakan ini dan itu. Yang ketiga,
otomatis ketika hadir secara fisik di majelis taklim, seperti yang kami sampaikan beberapa minggu lalu, hadir secara fisik di majelis taklim, maka setidaknya kita itu sudah tidak melakukan hal yang Allah larang di waktu ngaji. Yang andaikan kita tidak berangkat ke pengajian, maka kita bisa atau dimungkinkan melakukan keburukan tersebut. Andai seumpama kita nggak ikut pengajian, ya maka kan kita masih bisa scroll-scroll HP, mungkin ada hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kadang kalau seumpama kita nggak berangkat pengajian, bisa jadi kita malah berangkat ke rumahnya tetangga ngerumpi, ngomongin sana, ngomongin sini. Andai kalau kita nggak berangkat pengajian, mungkin waktu kita malah diisi dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, sesuatu hal yang tidak berguna. Nah, maka salah satu manfaat dari hadir di majelis taklim secara fisik adalah setidaknya kalau majelis taklimnya itu berlangsungnya selama 2 jam, maka selama 2 jam itu kita terhitung selalu melakukan kebaikan dan terhindar dari melakukan keburukan. Karena ya tidak mungkin di majelis taklim kok melakukan keburukan. Di majelis taklim masa ngomongin orang. Di majelis taklim masa mengeluarkan kata-kata kotor. Di majelis taklim masa hatinya itu besengut, hawanya pengen berantem sama orang, kan ya enggak. Maka setidaknya ada jeda waktu yang memang benar-benar kita itu terhitung melakukan kebaikan. Nah, maka itu ibu-ibu. Jadi kalau saran dari kami, silahkan cari teman. Semakin banyak teman yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, semakin mudah langkah kita untuk berangkat ke pengajian. Semakin banyak teman kita untuk melakukan kebaikan, hati atau hawa nafsu itu semakin lemah. Nafsu itu semakin lemah. Kenapa? Karena lawannya bukan hanya diri kita, akan tapi lawannya itu adalah juga teman-teman kita yang mengajak kita melakukan kebaikan. Dan juga ketika ada orang yang mengajak kita atau ada kita punya teman yang melakukan kebaikan, perilaku baik maupun buruk itu semuanya nular, ibu-ibu. Istilahnya orang-orang aura lah. Ada aura positif atau negatif. Orang-orang yang melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh berjamaah secara khusyuk, ngaji Quran khusyuk, maulidan, yasin, semuanya baca tabaruk, melakukan dengan khusyuk, itu auranya positif. Lah aura positif itu bisa nular ke teman-teman dan orang-orang sekitarnya. Nah kalau ibu ngajak atau bestian atau berteman dengan orang-orang pengajian yang insya Allah hari-harinya itu diisi dengan ibadah, maka insya Allah aura positifnya juga nular. Kalau aura positifnya juga nular, maka kita pun juga akan mudah untuk diajak beribadah. Sebaliknya, kalau teman-temannya itu sering melakukan ketidakbaikan, melakukan keburukan, melakukan maksiat, maka aura negatifnya pun juga tinggi. Lah aura negatif itu pun juga bisa nular ke kita semua. Makanya para ulama menganjurkan untuk pilih-pilih cari teman. Pilih-pilih cari teman maksudnya pilih-pilih dalam mencari teman dekat. Kalau hanya sekedar kita kenal, berteman biasa, ketika bertemu senyum, tegur sapa, itu kepada siapapun. Baik dia itu sering melakukan maksiat atau sering melakukan taat, kita nggak peduli. Kita berteman, berkenalan dengan siapa aja. Tapi kalau kita cari teman dekat, bestie, cari teman yang bisa kita gunakan sharing, maka carilah orang-orang yang soleh-soleha. Agar apa? Agar aura positifnya nular ke kita. Dan juga supaya tidak ada aura negatif yang nular kepada kita. Begitu. Jadi bukan kok pilih-pilih teman karena, oh yang ini kaya, yang ini
miskin, oh yang ini wangi, yang ini nggak wangi, misal yang ini cantik-cantik, yang ini kurang terawat, misal. Bukan masalah itunya, akan tapi ya masalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin kita sudah membahas terkait masalah macam-macam air, kemudian macam-macam najis dan cara untuk menghilangkannya. Sekarang kita lanjut masuk dalam permasalahan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal wudu'u fafuruduhu sittatun. Adapun wudhu kita tahu ibu-ibu ya, wudhu itu adalah salah satu cara sesuci, cara bersuci. Bersuci dari apa? Mensucikan diri dari apa? Mensucikan diri dari yang namanya hadas kecil atau hadas asghar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu berarti kita kentut, kita pipis, kita BAB, kita bersentuhan dengan laki-laki yang ajnabi, kemudian kita menyentuh kemaluan dan yang lain sebagainya. Intinya di mana itu dihitung sebagai hadas-hadas kecil yang mana bisa disucikan dengan melakukan wudhu. Kalau hadas besar seperti junub, habis berhubungan dengan suami, kemudian keluarnya mani atau setelah haidnya sudah selesai, maka ini terhitung sebagai hadas-hadas besar yang mana hanya bisa dihilangkan dengan cara mandi. Maka ada mandi, ada wudhu. Wudhu buat hadas kecil, mandi buat hadas besar. Dan yang kita bahas sekarang adalah wudhu, di mana ini adalah pembersih atau proses mensucikan diri dari hadas kecil. Fafrudu sittatun, fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Al-awwalu, fardunya wudhu. Fardu itu apa sih? Fardu itu kewajiban ibu. Step-step yang wajib atau batas minimal sesuatu yang harus dilakukan saat wudhu itu ada berapa? Ada 6. Apa saja? Al-awwalu niyatut taharati lis-sholati aw raf'il hadathi aw nahwihima bil qalbi ma'a awwali ghuslil wajhi. Yang pertama itu adalah niat bersuci, niyatut tahar. Kita wajib niat bersuci atau niat melakukan wudhu lis-sholati untuk digunakan sebagai keabsahan sholat kita, auraf il hadathi atau menghilangkan hadas. Misalnya nggak sholat, nggak mesti sholat. Maksudnya kita wudhu itu kan nggak mesti karena sholat. Bisa jadi kita ingin menyentuh Al-Quran, di mana Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, ya maka kita wudhu. Tujuannya apa? Supaya bisa megang Al-Quran. Kan begitu. Nah maka atau niatnya itu raf'il hadas. Raf'il hadas seperti niat menghilangkan hadas. Au nahwihima bil qalbi, yang mana niatnya itu dengan hati ibu-ibu. Bila kita kalau niat wudu kan nawaitul wudu'a, saya niat wudu li raf'il hadatsil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhon lillahi ta'ala. Lah, niat ini ibu-ibu, saya niat melakukan bersuci, melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini ibu-ibu dilakukan dengan atau di dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Silahkan diucapkan dengan lisan, akan tetapi yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya niat itu berada di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal itu bergantung pada niatnya. Maka niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, atau kita niat sholat usolli fardhu dhuhri arba raka'atin, dan niat-niat ibadah-ibadah yang lain itu niatnya berada di dalam hati.
niatnya berada dalam hati. Adapun kalau diucapkan di lisan, itu hanya untuk mempermudah dan membiasakan hati agar bisa mengucapkan sesuatu yang sama dengan apa yang ada di mulut. Tapi andaikan tidak dilafatkan secara lisan, itu juga tidak apa-apa. Karena yang terpenting tempatnya niat itu berada di dalam hati. Ma'a awwali ghuslil wajhi, besertaan dengan membasuh wajah di bagian yang pertama. Kita membasuh wajah, ngambil air kemudian basuh wajah, kan nggak mungkin semuanya langsung kena, ibu-ibu ya. Nggak mungkin semuanya langsung kena. Tangan kita sama muka kita kan gedean muka kita, lebaran muka kita. Nggak mungkin semuanya kena dalam satu kali hentakan. Pastinya harus diusap-usapkan dulu ke semuanya. Lah, di bagian pertama kali air itu menyentuh kepada wajah, disitulah hati kita itu mulai niat. Maka seumpama kita ngambil air, kemudian kita basuhkan ke wajah dari atas, ya sudah, mulai dari kita basuhkan pertama kali ini, maka dalam hati kita sudah langsung berniat nawaitul wudhu'a li rafil hadatsil asghar lillahi ta'ala. Atau dengan menggunakan bahasa Indonesia silahkan. Dalam hati ibu-ibu kerentek sambil membasuh wajah, ya Allah saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, karena Engkau ya Allah, misalnya. Boleh, silahkan pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai Sunda, mau pakai Padang, mau pakai Madura dan yang lain sebagainya. Allah memahami segala bahasa yang berada di manusia, bahkan bahasa-bahasa yang tidak manusia paham, Allah itu paham. Selama Allah tidak mewajibkan ibadah tersebut dilakukan dengan bahasa Arab, maka silahkan dilakukan dengan bahasa Indonesia. Senyamannya kita. Niat sholat pun juga sama. Niat sholat pun kalau seumpama kita lebih paham dan lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, atau menggunakan bahasa kita sendiri, ya silahkan. Karena yang terpenting adalah niatnya, bukan bahasanya. Nah, jadi begitu ibu-ibu, untuk niat itu menjadi rukun pertama dan dilakukan saat membasuh pertama kali. Nah, ketika membasuh wajah itu menjadi rukun yang kedua. Athani ghuslul wajhi min mabda'i tastihil jabhati ila muntahadzaqani wa minal uduni ilal uduni illa batina lihyatir rajul wa aridaihi al-kathifain. Kemudian rukun atau fardu yang kedua, kewajiban yang kedua yang ada dalam wudhu itu adalah membasuh wajah. Wajah kita sudah maklum ini wajah. Cuma batasannya itu mana? Batasan wajah di mana kita wajib untuk membasuhnya itu areanya mana? Kalau batas-batasnya ya mulai dari sini jidat ibu-ibu. Tastihil jabhah, bagian luasnya jidat ini. Lah maka dari ujung rambut yang terakhir yang menempel, yang kemudian tertanam di kepala, pokoknya jidat yang tidak ditumbuhi rambut, yaitu yang wajib. Lah kan kita nggak bisa buat masa ya wudhu mau ngaca dulu ngeliatin mana batasnya, ya enggak. Maka ketika membasuh wajah ya kita basuh sampai rambutnya ini basah. Rambut yang paling depan ini basah. Nah kemudian batas sampingnya sampai mana? Batas sampingnya itu sampai telinga. Maka kita ketika membasuh wajah dari atas kemudian ke samping sampai sekiranya tangan kita, jari kita itu menyentuh telinga ibu-ibu. Menyentuh ini loh bahasanya apa? Pentil kuping apa bahasanya ini? Ini yang apa yang ada di telinga ini? Yaitu sampai situ. Kemudian batas bawahnya sampai mana? Batas bawahnya itu sampai dagu. Batas bawahnya sampai dagu. Lah, kita kan nggak ngerti batasnya dagu ibu-ibu ya.
Kita nggak ngerti batasnya dagu itu sampai mana. Kita nggak punya penggaris yang bisa membelah mana dagu, mana bukan. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah ketika membasuh wajah, yang bagian bawah batasnya itu dilebihin sampai bawah dagu. Berarti ketika membasuh wajah dari atas, berarti dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai ke pinggir, sampai ke, kalau sebaiknya laki-laki ada godeknya, ada jambangnya, kemudian sampai bawah, sampai dagu. Bagian bawahnya dagu itu wajib diusap, wajib dibasuh. Kenapa wajib dibasuh padahal bukan termasuk wajah? Ya karena kita nggak tahu batasnya wajah yang bagian dagu, yang bagian bawah, kita nggak tahu batasnya. Daripada kita nggak ngebasuh sini, akhirnya yang ada bagian dagu yang ternyata kurang, ya lebih baik kita lebihkan. Maka dibasuh juga di bagian sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah di bagian sudut-sudut mata. Nah, sudut-sudut mata yang biasanya ada beleknya waktu bangun tidur, itu juga wajib untuk dibasuh ibu-ibu. Dibasuhnya bukan kok air dimasukin ke mata, tuh bukan. Cukup tangan kita celupin air, kasih air, kemudian kotorannya dikeluarin. Kotoran